Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Silakan duduk. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan memasuki tema peran hierarki dalam gereja Katolik, di mana kita akan mempelajari siapa itu kaum hierarki, apa itu peran kaum hierarki, apa itu tugas dan tanggung jawab kaum hierarki dalam gereja Katolik. Tapi sebelum itu, Ibu minta salah satu dari antara kalian yang berkenan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Silakan Andreas, silakan maju. Ibu Guru dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa dan Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pengasih, pemberian dan hati kepadamu, atas selamat yang Kau berikan kepada kami, yang kami bersyukur pada hari ini kelas ini. Untuk makhluk pembelajaran kami, kiranya apa yang akan diajarkan oleh Ibu Guru kami bisa kami lakukan ke dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami terapkan. Hanya yang kalian sudah sampaikan dalam kelas ini, selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Andreas sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdiri untuk bernyanyi. Ya, silakan berdiri semua. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, silakan duduk semuanya. Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Saya Bu. Silakan. Tentang sifat-sifat gereja. Tentang sifat-sifat gereja. Ada berapa sifat gereja dalam gereja Katolik? Ada 4. Yang pertama itu Gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, gereja yang apostolik. Jika kalian masih mengingat dengan baik tentang materi pembelajaran kita sebelumnya. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Materi yang akan kita pelajari yaitu peran hierarki dalam gereja Katolik, supaya kalian semua sebagai peserta didik mampu memahami siapa dan apa peran hierarki dalam gereja Katolik, serta bersyukur atas keberadaan hierarki dalam hidup sehari-hari. Kita masuk pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada 5. Yang pertama, peserta didik menjelaskan asal mula hierarki dalam gereja Katolik berdasarkan Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Bawa kitab suci semuanya. Aku minta kalian membuka langsung kitab Yohanes bab 15, bab 21 ayat 15 sampai 19. Sudah? Yang kedua, peserta didik menjelaskan pengertian dasar dan susunan hierarki dalam gereja Katolik melalui komunikasi yang lembut dan jujur. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan fungsi dan tanggung jawab hierarki dalam gereja Katolik
bersama kelompok dengan hati yang sabar dan lembut. Yang keempat, peserta didik menjelaskan corak kepemimpinan dalam gereja Katolik melalui komunikasi dengan dasar kasih dan empati. Yang kelima, peserta didik mempraktikkan tindakan untuk menghormati kaum laki dalam gereja Katolik dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Kita masuk pada pertanyaan pemantik yang pertama. Siapakah pemimpin dalam gereja Katolik? Silakan. Pemimpin dalam gereja Katolik itu ada paus, uskup, imam atau pastor, dan diakon, Bu. Bagus. Jadi teman kalian sudah menjawab dengan baik. Pemimpin dalam gereja Katolik itu adalah paus, uskup, imam, dan diakon. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian apa perbedaan pemimpin di masyarakat dengan pemimpin dalam gereja Katolik? Saya, Bu. Silakan. Pemimpin dalam gereja yaitu orang imam yang memberikan kasih dan ingin mengembalakan umatnya dengan rasa peduli dan rasa belas kasihan. Dan pemimpin masyarakat yang peduli terhadap masyarakat, tetapi menggunakan secara politik. Oke, jadi jawaban teman kalian itu sangat bagus. Gimana kalau pemimpin dalam gereja itu memimpin umat dengan kasih? Tetapi kalau dalam pemimpin dalam masyarakat itu memimpin masyarakat itu ya secara politik. Kita masuk pada asesmen diagnostik. Ibu minta untuk kalian menyiapkan selembar kertas untuk menuliskan asesmen diagnostik. Silakan. Nomor 1. Saya dapat merumuskan asal mula hierarki dalam gereja Katolik. Kalau sudah, checklist yang sudah. Kalau belum, checklist yang belum. Sudah? Yang kedua, saya dapat merumuskan pengertian dasar dan susunan hierarki dalam gereja Katolik. Kalau sudah, checklist yang sudah. Kalau belum, checklist yang belum. Sudah? Saya dapat merumuskan fungsi, peran, dan tanggung jawab hierarki dalam gereja Katolik. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Saya dapat menyimpulkan makna bacaan Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 berkaitan dengan hierarki dalam gereja Katolik. Kalau sudah, checklist sudah. Kalau belum, checklist belum. Belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang kelima, saya dapat merumuskan corak kepemimpinan dalam gereja Katolik. Corak kepemimpinan dalam gereja Katolik. Sudah atau belum? Sudah. Bu. Ada yang menjawab belum, ada yang menjawab sudah. Terakhir, saya mempraktikkan tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghormati kaum hierarki. Kalau sudah, checklist sudah. Kalau belum, checklist belum. Semua sudah siap? Marcel sudah? Andreas? Elsa? Johanna? Kensi? Silakan kumpul sama ibu. Oke? Oke? Oke. Kita masuk pada video tentang hierarki dalam gereja Katolik. Ibu minta kalian menonton dengan sungguh-sungguh karena dari sini nanti akan ada pertanyaan dari LKPD yang akan Ibu bagi kepada kalian. Hierarki dalam gereja Katolik. Istilah kata hierarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu hierarki, yang berarti asal-usul suci atau kata susunan. Bila kita melihat asal-usul kata hierarki ini, kata ini dibangun atas dua kata, yaitu hieros atau artinya jabatan dan archos artinya suci. Jadi, dalam istilah gereja Katolik,
Kiraji juga dikenal sebagai kaum pemimpin suci, kaum pemimpin umat beriman. Itu berarti bahwa mereka yang masuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapatkan penyucian melalui tahbisan. Oleh karena itu, kaum hierarki disebut juga kaum tertahbis. Tugas hierarki adalah sebagai pejabat umat beriman Kristiani. Mereka dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang tidak kelihatan melalui ibunya yang kelihatan, yaitu gereja. Sesuai hukum gereja Katolik, tingkatan hierarki terdiri atas uskup, imam, dan diakon. Namun, menurut tata susunan dimensi, hierarki terdiri atas paus dan para uskup yang disebut kolegialitas. Kekasan hierarki ini dapat dilihat dalam hubungan mereka secara khusus dengan Kristus sebagai gembala umat. Maka, surat kemungkinan para hierarki ini didasarkan pada spiritualitas pelayanan Kristus, yakni melayani, bukan dilayani. Awal perkembangan hierarki sangat berkaitan dengan kehidupan para rasul. Kolegialitas hierarki berasal dari kelompok 12 rasul. Kelompok inilah pertama-tama disebut rasul. Rasul atau apostolos berarti utusan. Akan tetapi, setelah kebangkitan Kristus, sebutan rasul tidak lagi hanya ditujukan kepada ke-12 rasul itu, melainkan utusan-utusan lainnya, bahkan semua utusan umat dan semua utusan Kristus disebut rasul. Lama-kelamaan, kelompok rasul menjadi luas. Sesuai dengan namanya, rasul diutus untuk mewartakan iman dan memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Setelah ke-12 rasul tidak ada lagi, muncul berbagai istilah seperti penatua-penatua, pengajar, episkopos, dan diakonus. Namun, dalam perkembangannya, ada satu gereja yang diperkenalkan oleh Santo Ignatius dari Antioquia yang mengenal sebutan pendiri atau episkopos, penatua atau presbiteros, dan pelayan atau diakonus. Struktur inilah yang menjadi struktur hierarki gereja saat ini, yakni uskup, imam, dan diakon. Baik, kalian sudah menonton video tentang hierarki dalam gereja Katolik. Sekarang Ibu minta kalian untuk buka Injil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sudah? Dulu. Silakan berdiri semuanya. Kita baca bersama-sama ya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 3, 2, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya
dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Setelah kita mendengarkan Injil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, kita akan mengamati gambar. Ibu mempersiapkan 4 gambar ini kepada kalian. Di sini ada berapa gambaran anak? Ada 4 gambar. Perhatikan gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Sudah? Di antara keempat gambar ini, siapalah yang menjadi paus? Yang pertama, Bu. Yang Pertama, mana? Oke, yang mana? Siapa nama paus kita? Paus Leo ke-14. Paus Leo yang ke-14. Lalu siapa uskupnya? Mana uskupnya? Yang nomor 20. Yang Yang nomor 20. mana? Yang uskupnya. Siapa nama uskup kita? Monsinyur Fransiskus Tuangan Sasto Sinaga Projo. Yang mana pastor di sini? Yang nomor 3, Bu. Ya. 3. Oke, kalian yang mana? Siapa nama pastornya? Pastor yang memimpin menjadi pastor paroki di Santa Teresia. Dan yang terakhir itu siapa nak? Para diakon. Para diakon. Diakon itu yang kalian tahu adalah calon-calon pastor. Kalian sudah memperhatikan gambar ini dan berpartisipasi dengan baik untuk menjawab pertanyaan dari keempat gambar ini. Kalian sudah tahu kan siapa saja yang ada di dalamnya kan? Siapa tadi? Paus, uskup, imam, dan diakon. Lalu peran mereka dalam gereja Katolik apa nak? Memimpin umat. Ada lagi? Berbagi kasih. Berbagi kasih. Ada lagi? Dan melayani umat. Lalu mereka itu, baik paus, uskup, imam, dan diakon itu bertugas di mana? Di gereja dan di masyarakat. Karena gereja Katolik menyadari bahwa gereja itu berdiri, gereja itu berada di tengah-tengah masyarakat. Di sini ada 2 LKPD yang akan kalian kerjakan. LKPD 1 itu ada 5 soal. Ya nak? Ada 5 soal. Soal 1 nanti Marcel yang menjawab. Soal yang kedua nanti Andreas. Soal yang ketiga nanti Ersa. Yang keempat nanti Johanna. Yang kelima nanti Chelsea. Ya nak? Lalu LKPD yang kedua ini. Untuk LKPD yang pertama kalian akan menjawab satu persatu kan? Tetapi LKPD yang kedua nanti kalian kan disuruh menggambarkan bagan dan hierarki. Bisa berbentuk kotak, segitiga atau bulat. Kalau yang untuk LKPD kedua ini setiap kelompok nanti maju ya nak. Ibu kasih waktu kalian 30 menit.
Apakah sudah selesai? LKPD 1 sudah, Nak? LKPD 1 sudah? LKPD 2? Sudah, Bu. Baik. Ibu kasih kesempatan untuk Marcel untuk menjelaskan soal yang pertama. Silakan. Perkenalkan, nama saya Marcelius Manado. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana asal mula hierarki dalam gereja Katolik? Jawabannya dilaksanakan oleh Yesus, diteruskan oleh para rasul, dan dilestarikan oleh pengganti-pengganti para rasul. Oke, silakan kita dengarkan pertanyaan yang kedua. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Andreas Manalo. Saya akan menjawab soal nomor 2. Bagaimana pengertian dasar dan hierarki dalam gereja Katolik? Hierarki adalah struktur kepemimpinan resmi dalam gereja. Sedangkan susunan hierarki dalam gereja Katolik yaitu para rasul, dewan para uskup, paus, uskup, imam dan diakon. Terima kasih. Baik, kita dengarkan jawaban yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Ersan Paluri. Yang ketiga adalah bagaimana fungsi, peran, dan tanggung jawab hierarki dalam gereja Katolik? Jawabannya adalah hierarki gereja Katolik berfungsi untuk mengajar iman yang benar, meneruskan umat melalui sakramen pemimpin dan melindungi gereja. Peran dan tanggung jawab berbeda, tetapi tujuannya sama. Baik, kita dengar jawaban yang keempat. Kenalkan, nama saya Garisiti Benjano. Saya akan membacakan soal nomor 4. Buatlah kesimpulan makna bacaan Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 berkaitan dengan hierarki. Jawabannya adalah hierarki gereja Katolik berasal dari Kristus sendiri. Yesus memilih Petrus sebagai gembala tertinggi dan memberinya tugas menggembalakan gereja. Hierarki bukan kekuasaan melainkan pelayanan kasih untuk mengasihi Kristus dan umat Allah. Terima kasih. Kita dengarkan soal yang kelima. Saudara, perkenalkan nama saya Siana Nasruddin. Saya akan menjawab soal pada nomor 5. Bagaimana cara kepemimpinan dalam gereja Katolik? Kepemimpinan dalam gereja Katolik bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya, walaupun ia sungguh berasal dari Kristus sendiri. Oke. Kita masuk pada LKPD yang kedua. Siapa yang menjadi perwakilan dari kelompok 1? Silakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan soal pada LKPD kedua, yaitu gambar bagan hierarki. Hierarki itu terdiri berasal dari 12 rasul yang diturunkan jadi paus, yang tertinggi, dan uskup, dan bawahnya ada imam dan diakon. Sudah? Silakan dulu. Terima kasih. Perwakilan dari kelompok kedua? Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang LKPD kedua. Di sini yang pertama ada para rasul atau 12 rasul Yesus, lalu paus yang merupakan pemimpin tertinggi gereja yang diturunkan dari 12 rasul tersebut, lalu turun ke uskup sebagai pemersatu umat Kristiani melalui komunitas iman, lalu ke imam merupakan pelayan atau pemimpin yang bertugas untuk mewartakan Injil atau sabda Tuhan. Setelah itu diturunkan kepada diakon, merupakan pelayan yang ada di gereja setelah imam. Baik, kita berikan dulu tepuk salut untuk kita semua. Baik itu yang mengerjakan LKPD 1 dengan sungguh sangat baik, dan juga LKPD 2 yang menjelaskan dengan sangat-sangat baik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Siapa yang mengerjakan LKPD-nya? Baik itu LKPD 1 dan LKPD 2. Kita lanjut dengan ice breaking ya. Kita berdiri semua.
Oke, silakan duduk. Baik semuanya, kalian sudah tahu itu apa itu hierarki. Peran kaum hierarki, tugas kaum hierarki dan tanggung jawab kaum hierarki. Kaum hierarki itu ada berapa tadi? Ada 4, yaitu paus, uskup, imam, dan diakon. Kaum hierarki adalah struktur kepemimpinan yang terdiri dari para pelayan yang menerima sakramen tahbisan. Sakramen dalam gereja Katolik itu ada berapa, Nak? 7. Yang pertama, baptis, ekaristi, krisma, tobat, imamat, perkawinan, dan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi dari 7 sakramen ini, manalah yang diterima kaum hierarki? Sakramen yang ke-5, yaitu sakramen imamat atau sakramen tahbisan, yang membuat mereka memiliki tugas untuk memimpin, menguduskan, dan mengajarkan umat beriman. Selain itu, kaum hierarki juga terdiri dari paus, uskup, imam, dan diakon, di mana kepemimpinan hierarki itu bersifat pelayanan, artinya membimbing dan melayani umat Allah. Jadi, kita masuk pada refleksi kalian dulu sebagai peserta didik. Coba kalian pikirkan dulu. Kasih waktu. Ada 2 refleksi yang akan ditanyakan kepada kalian. Apakah selama ini kalian, aku atau kalian sendiri ya, menghormati hierarki gereja? Marcel? Andreas? Elsa? Yohana? Chelsea? Yang kedua, sudahkah aku meluangkan waktu untuk mendoakan para hierarki gereja? Pernahkah kalian mendoakan entah pastor, paus, uskup, atau diakon? Mendoakan kaum hierarki? Marcel, pernah? Andreas? Elsa? Belum? Mana? Oke, bagi yang belum, nanti setelah kita pembelajaran, kita akan membuat doa untuk kaum hierarki. Jadi supaya Elsa juga ada pengalaman untuk membuat doa dan mendoakan kaum hierarki dalam gereja. Kita masuk pada aksi pribadi. Nah, Ibu minta kalian siapkan selembar kertas untuk menuliskan doa khusus untuk para hierarki gereja dalam buku catatan untuk menjadi dokumen pribadi kalian. Ibu minta dalam buku catatan saja ya, Nak.
Sudah siap? Semuanya? Sudah siap semuanya? Doa khusus untuk para laki-laki sudah kalian kerjakan dalam buku kalian? Sudah? Marcel sudah? Andreas? Ersa? Ini. Johanna? Chelsea? Jadi Ibu minta nanti salah satu di antara kalian untuk mendoakan kaum laki dalam doa penutup. Ya? Baik, anak-anak yang terkasih, kita sudah mempelajari apa itu peran kaum laki dalam gereja Katolik. Kalian sudah mengerti dengan baik siapa itu kaum laki. Di antara tiga sakramen yang menerima sakramen takbis atau sakramen imamat itu adalah kaum laki, yaitu paus, uskup, imam, dan diakon. Apa saja tugas, fungsi, dan tanggung jawab peran laki. Kalian juga bisa dan mampu dan telah mempresentasikan bagian tentang kaum laki dalam gereja Katolik dengan sangat baik. Kita masuk pada doa penutup, kita tutup pembelajaran kita. Silakan salah satu dari kita untuk menutup doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menutup pembelajaran ini dengan doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat yang telah memberikan hingga pembelajaran kali ini lancar hingga selesai. Tuhan, kami juga tidak perlu mendoakan para pemimpin gereja kami yang telah Engkau rahmati dengan kasih karunia-Mu, dan mereka bisa memimpin kami dengan baik dari jalan yang benar. Tuhan, lancarkanlah segala misi mereka untuk pengembalaan umat-Mu ini, dan berkatilah mereka hingga mereka bisa melayani hingga seluruh hayat hidup mereka. Ini dari yang sampaikan yang Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih yang sudah berkenan menutup kita dalam doa. Kita berdiri untuk bernyanyi Sini Ada Kita. Silakan berdiri semua, nak. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Diri ke kiri beri cinta, diri ke kanan beri cinta, geser sedikit beri cinta, beri cintanya. Putar bagi cinta, cinta Yesus yang globalitas. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Putar bagi cinta, cinta Yesus yang globalitas. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa.
ini ada cinta. Kiri ke kiri beri cinta, kiri ke kanan beri cinta, geser sedikit beri cinta, beri cintanya. Putar-putar beri cinta, cinta Yesus yang kau bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang kau bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang kau bagikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Putar-putar bagi cinta, cinta Yesus yang kau berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Baik, silakan duduk semuanya. Kita sudah menyelesaikan tema tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Baik itu siapa kaum hierarki, tugas kaum hierarki, peran dan tanggung jawab kaum hierarki dalam gereja Katolik. Pembelajaran kita sudah selesai. Mengucapkan terima kasih. Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Baik, selamat siang. Silakan duduk. Tunggu pembelajaran selanjutnya. Ya, Ibu permisi dulu.